Pendengar setia Sobat Ki, selamat datang di Bincang-Bincang Sobat CPNS Barantin. Saya Jen Lawrence akan menemani kamu dalam perjalanan mengenal kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Di episode hari ini, kita akan menelusuri 4 budaya ikonik dari 4 daerah berbeda yang mencerminkan warna-warni Indonesia. Di sini sudah ada 4 narasumber yang bersedia untuk membagi ceritanya nih Sobat-Sobat. Kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Dr. Hewan Zulfikar Hizbul Islami. Apa kabar dok? Halo dok Jen, kabar baik dok. Halo. Dan panggilnya apa nih? Enaknya nih dok. Panggil Zulfikar aja, nggak apa-apa. Ya, siap dok. Kalau boleh tahu, dok Zulfika asalnya dari mana? Saya asal dari Pandeglang, Provinsi Banten dok. Kalau boleh tahu, Pandeglang itu tepatnya di mana ya, dok? Siapa tahu sobat-sobat di sini belum ada yang tahu nih tepatnya di mana. Ya, mungkin kalau nggak kenal Pandeglang, tapi mungkin kalau terkait Badak mungkin tahu ya Ujung Kulon. Ujung Kulon. Nah, Pandeglang itu berada di Provinsi Banten. Tepatnya ya mereka memiliki Ujung Kulon itu di apa? Provinsi terbarat ya di Pulau Jawa seperti itu dok. Dan juga ada kakak Fajar Sidik Maulana yang paling bersinar nih di antara kita semua. Apa kak? Halo dok, oke. Gimana kabarnya dok? Ya, Sehat? gitu hal sehat ya. Panggilannya apa nih kak? Enaknya nih. Biasa dipanggil Pajar aja supaya enak ya. Oke kakak Fajar. Kalau boleh tahu kakak Fajar ini asal. Eh, saya itu asalnya mungkin 11-12 sama Dokter Zulfikar ya, dalam artian mungkin masih samping-sampingan provinsi. Tapi bedanya kalau Dokter Zulfikar itu ujung barat, kalau saya provinsi yang ujung timurnya, tapi ujung timur dari provinsi Jawa Barat. Nah, jadi saya itu berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Tempatnya perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, Dok. Nah, oh berarti walaupun sama sama Jawa Barat tapi beda ya. Ya, siap, siap. Terus yang paling cantik nih ada cewek sendiri. Enggak juga ya, ada saya juga. Kak, ada kakak Cindy Sari Utami. Halo Iya, kakak. halo Kak Jen, halo sobatku, halo semuanya. Halo, gimana kabarnya nih kak? Halo. Aman kah? Baik, baik, aman aja Kak. Nah kalau kak Cindy, kalau boleh tahu kak Cindy asalnya dari mana nih? Oh iya, setelah dari ke barat menuju ke timur, saya di ujung timur Pulau Jawa, dari Jawa Timur, khususnya dari Madiun. Hmm, keren-keren. Terus yang terakhir ini narasumber kita ada kakak Muhammad Nasiruddin. Halo kakak, Halo, halo sobatku, halo semuanya. panggilnya enaknya apa nih kak? Udin Kakak aja yang Nasir. gampang. Tuh, kayak Udin Sudunia ya lagunya ya. Ya, Gimana nih? Gimana kabarnya Kakak Udin? baik, baik, Aman ya? aman, aman. Nah, kalau boleh tahu, Kakak Udin sendiri ini asalnya dari mana? Nah, kalau saya asalnya dari Jayapura, lahir besar di Jayapura. Tapi memang tampangnya dari aslinya suku Jawa, seperti itu. Kalau Mbak Jen sendiri, asalnya dari mana Mbak Jen? Kalau saya sendiri asalnya dari Sorong. Tapi lahirnya di Makassar, besarnya di Sorong. Untuk suku sendiri saya dari Toraja. Walaupun agak medok-medok ya, tapi saya asli Toraja. Nah, untuk persingkat waktunya, mari kita langsung ke topik utamanya ya guys ya. Menurut Oke, kakak-kakak nih, apa sih cinta tanah air itu? Mulai mungkin dari siapa ayo yang mulai pertama. Jadi saya dok, mungkin dok, kalau saya cinta tanah air itu bangga ya, bangga terhadap bangsa sendiri dok, gitu dok. Oke, bangga. Kalau yang lainnya ada nggak dari kakak-kakak yang lain? Ya mungkin selanjutnya ya, Dok ya, izin. Mungkin cinta tanah air itu mungkin s- hanya tambahan saja mungkin dari Dokter Zulfikar. Saya itu tambahkan mungkin cinta dengan menggunakan
produk-produk lokal khususnya tradisional mungkin dari kampung-kampung sendiri, dari daerah-daerah kita masing-masing gitu. Kalau dari kakak Cindy ada nggak tambahan atau pengurangan? Jangan deh, tambahan. Kurang lebih sama, yaitu rasa cinta, rasa bangga untuk menjaga negara kita. Gitu. Kalau dari kakak Udin gimana? Kalau saya sama teman-teman yang lain bahwa kita ya bangga dan mengenal dari diri kita dari mana asal kita berada gitu. Dari budaya kita, suku kita seperti itu. Ya, tetap nih ya. Tapi kalau kita cinta tanah air ini, seharusnya kita jangan cinta lewat kata-kata saja ya. Terutama kata-kata bangga, hormat. Terus nanti kita juga harus mengenali akar dan jati diri bangsa kita sendiri. Yang paling minimal makanan khas kita dari masing-masing daerah. Terus budayanya juga seperti apa. Kan ini berbeda-beda ya salah-salahnya kata-kata ini. Mungkin boleh Ya. dari barat dulu, dari Dokter Zul kali ya. Boleh monggo Dokter Zul, makanan khas dari Pandeglang itu apa, terus budayanya apa aja? Oke, kalau dari Pandeglang itu kita ada makanan khas namanya angen lada, Dok. Jadi angen lada itu dia basicnya pembuatannya dari daging sapi atau daging kerbau. Terus ada lagi biasanya emping, itu bahan dasarnya dari melinjo. Kemudian ada juga makanan itu balok, namanya itu bahan dasarnya dari singkong. Terus kalau untuk budaya khas yang biasa ada di Pandeglang itu biasanya kita ada yang pertama mungkin teman-teman hafal ya, ada namanya debus. Itu biasanya kita melakukan debus di hari-hari tertentu atau hari-hari yang kita peringati kayak waktu hari kemerdekaan seperti itu, atau juga ada namanya kita rampak bedug gitu. Biasanya itu pas hari-hari Islam kita melakukan rampak bedug seperti itu dong. Ya, debus itu makan beling bukan sih dok? Iya betul yang kayak gitu-gitu dong. Itu bukan budaya Saya dari baru. daerah Banten itu. Terus lanjut kita ke masih di barat nih, ada kakak Fajar. Boleh kakak Fajar kasih tahu sharing dong makanan khasnya apa, terus budayanya apa aja di sana. Jadi sharing ya dok ya, untuk Ya, teman-teman sobat semua. silakan. Mungkin kalau makanan khas Jawa Barat semua juga udah pada tahu ya. Soalnya kan kalau Jawa Barat itu terkenal sama lalapannya, sama makan daun-daunannya segala macem. Kalau orang Jawa Barat kalau nggak makan daun tuh kayak nggak makan nasi sama. Jadi makanan khas daerah saya sendiri tuh di Kuningan ada yang namanya rujak kangkung. Rujak kangkung tuh mungkin kalau ini orang yang nganggapnya sama kayak cak kangkung, cuman beda. Kalau rujak kangkung tuh jadi kangkung yang dimasak dikasih bumbu rujak. Mungkin sama-sama kayak bumbu rujak Jawa gitu, manis kayak gitu sama. Yang cuma ada di satu daerah tertentu aja itu yang bisa dagangnya. Sama mungkin kalau kesini juga nggak se ekstrim yang di Pandeglang gitu. Nggak ada kalau kesenian yang ekstrim-ekstrim gitu. Adanya mungkin panen raya aja yang biasa disebut serentahun tahun yang setiap bulan Mei Juni itu setiap tahun ada. Kadang-kadang juga suka diliput sama TV nasional atau semacamnya gitu. Yang lain-lain sih mungkin standaran aja di Jawa Barat. Wah, berarti walaupun sama-sama Jawa Barat, Sunda ini budayanya beda ya. Yang satu ngeri-ngeri sedap, yang satu kalem gitu kan. Terus oke, sekarang kita lanjut ke agak timur-timur nih, walau masih di Jawa. Ada kakak Cindy. Iya, Halo ada. kak, boleh mungkin diceritakan atau sharing-sharing makanan khasnya apa, terus budayanya apa? Iya. Setelah tadi dari Kak Fajar membahas tentang sayurannya, nah di Madiun ada nih bumbu sambelnya, namanya bumbu pecel dari kacang. Mau sedep lagi ditambahin daun jeruk tuh makin sedep. Nah, kalau yang untuk makanan kekiniannya juga ada nih kekinian. Jadi namanya bluder. Jadi seperti roti lembut gitu. Jadi orang-orang biasanya kalau mau bawa oleh-oleh, nah itu
dari Madiun biasanya bawa bluder itu. Kalau tadi udah makanan, sekarang ke budaya. Di Madiun juga ada beberapa budaya, ya seperti ada namanya tari dongkrek. Jadi beberapa orang berpenampilan, ada yang semacam genderuwo, memakai make up dan kostum genderuwo seperti itu, ada yang kakek-kakek, nenek-nenek, terus ya macam-macam. Lalu diiringi sama musik. Musiknya itu dari bambu, ketika diputar bunyi krek krek gitu, makanya namanya dongkrek gitu asal-usulnya. Oh iya, satu lagi ada eh, ini bukan budaya juga, tapi ada tumbuh dan berkembang dan menjadi sebutan di Madiun, yaitu Madiun sebagai kota pendekar, karena banyak organisasi-organisasi bela diri di sana. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini nih yang paling terakhir nih dari timur, paling timur nih. Ada Kak Udin, Udin Sedunia dari Jayapura ya Kak ya. Iya, Mungkin boleh Kak Udin oke. apa sharing atau bercerita gimana makanan khasnya di sana, terus budayanya apa saja nih yang menarik di sana. Oke, jadi teman-teman kalau tahu, pernah tahu makanan khas Jayapura itu yang paling terkenal adalah papeda. Nah, papeda itu berasal dari sagu yang disiram dengan air panas dan air yang sangat mendidih. Nah, pendampingnya itu adalah ikan kuah kuning. Itu pasti kalau teman-teman yang penempatan di Papua wajib dicoba. Nah, juga yang paling khas dari Jayapura yaitu adalah Bianosari. Nah, itu Bianosari berasal dari Kampung Enggros di Jayapura. Itu Bia itu adalah kerang. Jadi kerang yang diisi dengan parutan kelapa dan dikukus. Nah, itu sangat nikmat dan sehat. Nah, itu makanan yang itu. Jadi selanjutnya untuk budayanya untuk di khususnya di Papua, khususnya di Jayapura yaitu budaya tari Tifa. Nah, tari Tifa ini teman-teman sudah pernah tahu belum? Tifa itu seperti apa? Belum. Gimana tuh? Belum ya kan? Tifa Belum, itu belum. adalah sebuah alat musik seperti gendang. Jadi seperti gendang tapi mini, ada pegangannya juga. Nah, itu tari Tifa dilaksanakan untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Biasanya dilaksanakan untuk menyambut tamu yang datang, yaitu pejabat, tokoh penting yang hadir di satu acara seperti itu. Mantap, mantap. Oke, sobat-sobat Ki, karena waktunya sudah mau habis, jadi kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mau hadir dan jadi narasumber kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima Terima kasih. kasih juga buat sobat-sobat Ki yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini tentang keindahan budaya dan kelezatan kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga cerita-cerita yang kami bagikan ini bisa menumbuhkan rasa bangga, cinta, dan kepedulian kita terhadap tanah air. Mari kita terus lestarikan budaya dan nikmati kekayaan bangsa Indonesia dengan penuh rasa syukur. Sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, saya ada sedikit kata-kata kiasan nih. Tanah air bukan sekedar peta, tapi cerita. Bukan cuma warisan, tapi titipan. Mari kita jaga bersama agar merah putih tak hanya berkibar, tapi juga bermakna. Cakep. Sampai jumpa di episode Mantap. berikutnya. Mantap. Salam cinta tanah air, bangga berbangsa dan bernegara. Dadah. Hmm.